Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah, dikisahkan pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam ada seorang raja Mesir yang bermimpi. Di dalam mimpi tersebut, raja melihat ada 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Raja juga melihat ada 7 biji gandum yang hijau dan subur, dan juga ada 7 biji gandum yang kering kerontang. Setelah terbangun, raja menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh di dalam mimpinya tersebut. Lalu sang raja mengumpulkan para pembesar dan penasehat istana, arif bijaksana, untuk menafsirkan mimpi yang baru dialaminya. Dari para tamu undangan yang hadir, mereka berpendapat bahwa mimpi yang dialami sang raja hanyalah bunga tidur saja. Dan penasihat istana menyarankan agar sang raja melupakan saja mimpi yang dialaminya tersebut. Mendengar jawaban dari penasihat istana, sang raja sepertinya tidak merasa puas. Belum puas dari tafsir mimpi yang diberikan, lalu sang raja minta dicarikan penafsir mimpi yang handal. Ketika itu tiba-tiba ada seorang pelayan istana yang mengangkat tangan dan menyampaikan kepada sang raja bahwa ada seorang penafsir mimpi yang cerdas dan dapat dipercaya. Dialah Yusuf yang saat sekarang ini berada di dalam penjara. Tanpa pikir panjang, sang raja menyuruh pelayan istana untuk menafsirkan mimpi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Singkat cerita, Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja. Lalu Nabi Yusuf menafsirkan mimpinya bahwa negara akan menghadapi masa makmur dan subur selama 7 tahun. Tumbuh-tumbuhan, tanaman gandum, padi, sayur mayur akan menghasilkan panen yang melimpah ruah. Kemudian setelah itu akan menyusul masa panceklik yang cukup lama selama 7 tahun berikutnya. Sungai Nil tidak lagi memberikan air ke ladang-ladang yang kering. Tumbuhan dan tanaman rusak dimakan hama. Dan persediaan makanan terkuras habis dimakan oleh penduduk Mesir. Kemudian Nabi Yusuf melanjutkan tafsir mimpinya. Setelah mengalami kedua masa 7 tahun, akan tiba masa basah, di mana hujan deras akan turun menyirami tanah-tanah kering. Tumbuh-tumbuhan akan hijau kembali, dan buah-buahan tanaman akan menghasilkan makanan yang lezat yang dapat dimakan. Untuk mengatasi masa panceklik tersebut, raja disarankan supaya menyimpan dengan baik hasil panen pada masa subur dan berhemat dalam pemakaiannya supaya terhindar dari musibah, kelaparan, dan kesengsaraan. Setelah menyimak penjelasan Nabi Yusuf, lalu pelayan istana pergi dan menyampaikan kepada sang raja. Lalu sang raja lebih menerima tafsir mimpi yang disampaikan oleh Nabi Yusuf
karena lebih mudah diterima oleh akal yang sehat. Untuk itu sang raja membebaskan Nabi Yusuf alaihissalam dari dakwahan dan tuduhan fitnah yang menimpanya. Sebagai imbalannya, Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi bendahara istana, dikarenakan kemampuannya yang cerdas di dalam manajemen harta. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran di dalam surat Yusuf ayat 43 sampai ayat 55. Ikhwati fillah, dari kisah perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam tersebut dapat kita mengambil hikmah dan dapat kita mengambil pelajaran, terutama umat-umat berikutnya dan kita saat sekarang ini. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus cerdas di dalam mengambil hikmah tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, ma kana haditsan yuftara, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudaw wa rahma liqaumi yu'minun." Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran dan pengajaran bagi orang-orang yang berpikir. Dan Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi menjelaskan kitab-kitab sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Ikhwati fillah, di dalam kisah Nabi Yusuf tersebut ada dua hikmah yang dapat kita petik agar kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hikmah yang pertama adalah agar kita selalu waspada dan siaga di dalam menghadapi yang akan terjadi. Mungkin saja kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti perusahaan, bisnis, investasi ada di mana-mana. Mungkin saja di waktu lain kita diberi ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti wabah COVID-19 yang terjadi saat sekarang ini. Banyak perusahaan yang gulung tikar, banyak karyawan yang di PHK, banyak pengangguran terjadi di mana-mana. Oleh karena itu kita harus waspada dan harus siaga di dalam menghadapi kemungkinan terjadi di masa-masa yang sulit. Hikmah yang kedua adalah agar kita selalu meneladani kegigihan dakwah Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang yang gigih dalam berdakwah, seorang yang tabah, seorang yang tegar, dan dia berdakwah sesama narapidananya sehingga dia dapat merubah status narapidananya menjadi pejabat di istana, dikarenakan dia mempunyai integritas, kejujuran, dan juga kapasitas di dalam mengelola keuangan negara, sehingga dia diangkat menjadi bendaharawan negara Mesir. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk mewujudkan Kabupaten Kampar ini menjadi serambi Mekahnya Provinsi Riau, maka kita harus meneladani Nabi Yusuf alaihissalam, itu cara sikap jujur. Walaupun sikap jujur ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, dan itu membutuhkan kerja keras. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.